Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan buku Marokil Ubudiyah Syarah Bidayah Al-Hidayah karya Muhammad Nawawi Al-Jawi. Sebelum aku membacakan bukunya, teman-teman juga bisa membeli bukunya di toko buku kesayangan teman-teman. Selamat mendengarkan. Bab 1. Mengenai ketaatan. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua macam, yaitu fardu dan nawafil. Fardu merupakan pokoknya. Ia ibarat modal dagangan yang dengannya tercapailah keselamatan dan terhindarlah segala bahaya. Sedang nawafil atau amalan sunnah adalah keuntungan yang dengannya tercapailah keberuntungan berupa derajat-derajat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimisli ada'a maftaratu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, tidaklah orang-orang mendekatkan diri kepadaku seperti menunaikan apa yang aku wajibkan atas mereka, hamba yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil hingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang digunakannya untuk mendengar, dan penglihatannya yang digunakannya untuk melihat, dan lisannya yang digunakannya untuk bicara, dan tangannya yang ia gunakan untuk bekerja, serta kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Dalam riwayat Bukhari, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ketaatan yang lebih aku sukai daripada melakukan apa-apa yang aku wajibkan atasnya. Termasuk dalam lafaz ini adalah semua amalan yang fardu ain dan fardu kifayah dan meliputi fardu-fardu yang lahir seperti sholat, zakat, dan ibadat-ibadat lainnya, di samping meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan seperti zina dan pembunuhan, dan perbuatan batin seperti mengenal Allah dan cinta karena Allah, bertawakal kepadanya, serta takut kepadanya. Yang dimaksud dengan nawafil adalah amalan-amalan sunnah yang dilakukan setelah mengerjakan amalan fardu, bukan dengan meninggalkan amalan fardu. Maka aku menjaga anggota-anggota tubuhnya dan melindungi bagian-bagiannya dari bergerak tanpa ridhoku, dan supaya tidak diam kecuali untuk mentaati aku. Ada pula makna yang lebih rendah dari itu, yaitu ia tidak mendengar kecuali sebutan namaku dan tidak merenungkan kecuali keajaiban-keajaiban dari kerajaanku, tidak menikmati kecuali pembacaan kitabku, tidak merasa senang kecuali bila bermunajat denganku, tidak mengulurkan tangannya kecuali dengan sesuatu yang menimbulkan ridhoku, dan tidak berjalan dengan kakinya kecuali dalam mentaati aku. Alhasil, siapa yang berijtihad mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan fardu dan dibarengi dengan nawafil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dekat kepadanya dan mengangkatnya sampai derajat ihsan, sehingga ia beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai kehadiran hati dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hatinya seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang demikian saat itu hatinya dipenuhi dengan ma'rifat dan kecintaan terhadapnya. Kemudian kecintaannya kepada Allah akan bertambah sampai tidak tersisa lagi di dalam hatinya selain itu. Anggota-anggota tubuhnya tidak bekerja kecuali dengan persetujuan hatinya. Apa yang dikatakan tidak menyisakan di dalam hatinya selain Allah, yakni ma'rifatullah, cinta Allah dan sebutannya. Wahai pencari derajat yang tinggi, engkau tidak akan sampai ke tingkat ihsan
yang wujudnya adalah mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengawasi hati dan anggota tubuhmu dengan kedipan-kedipan matamu dan nafas-nafasmu dari pagi hingga sore. Apabila engkau menginginkan muraqabah, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui isi hatimu dan mengawasi lahir dan batinmu, serta mengetahui dengan sempurna semua pandangan dan bisikan hatimu, langkah-langkahmu, seluruh diammu dan gerakmu dalam hal maksiat dan ketaatan. Sesungguhnya di saat bergaul dengan orang banyak maupun menyendiri, engkau mondar-mandir di hadapannya. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak, melainkan diketahui oleh penguasa langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui khianat mata sebagai perbuatan yang paling tersembunyi dari perbuatan lahir, yaitu isyarat mata. Demikianlah dikatakan oleh Asy-Syarbini. Dan Allah mengetahui isi hati dan mengetahui rahasia maupun yang lebih tersembunyi dari itu. Ibnu Abbas berkata, rahasia adalah apa yang engkau rahasiakan di dalam hatimu, sedang rahasia yang paling tersembunyi yang dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatimu dari jauh dan engkau tidak mengetahui bahwa engkau akan mengatakannya di dalam hatimu. Karena engkau tidak mengetahui apa yang engkau rahasiakan hari ini dan tidak tahu apa yang engkau rahasiakan besok, sedangkan Allah mengetahui apa yang engkau rahasiakan hari ini dan apa yang engkau rahasiakan besok. Seorang ulama berkata, apabila ahli ibadat selalu mengucapkan zikir, Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku, Allahu hadiri, Allah menghadiri aku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membantunya untuk melakukan muraqabah tersebut. Dengan itu, pengarang telah membimbing ahli ibadat hingga melakukan ibadahnya dengan cara yang lebih sempurna, berupa keikhlasan dan kekosongan hati dari urusan-urusan dunia. Barang siapa sanggup melakukan muraqabah itu dalam ibadatnya dan mengetahui bahwa ia bermunajat dengan roja dari segala roja, lenyaplah darinya was-was yang timbul dari kebodohan akan jalan-jalan syariat dan keengganan merenungkan makna-makna dari apa yang dikatakannya. Apabila ibadatnya demikian, terbukalah baginya pengetahuan yang sulit digambarkan oleh setiap orang yang arif. Oleh karena itu, hai miskin, beradablah lahir batin dengan akhlak yang baik pada anggota tubuh dan hati dengan melawan keinginan-keinginan nafsu yang terlarang seperti cinta dunia dan kepemimpinan di waktu bergaul dengan orang banyak dan ketika engkau menyendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang hina dan berdosa di hadapan Raja yang Maha Perkasa lagi Maha Penakluk. Seorang ulama berkata, apabila engkau ingin melakukan sesuatu, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu hadir dan melihat. Bila mana sesuatu itu baik, maka lakukanlah dengan kerendahan diri dan khusyuk, yakni dengan suara pelan demi memperhatikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bisa, maka tinggalkanlah itu karena takut kepada Allah dan hukumannya. Berusahalah sekuat tenaga untuk menjauhi maksiat dan melakukan ketaatan supaya engkau bisa mencapai tujuan akhir dari pagi hingga sore. Kerjakanlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai kepadamu sejak engkau bangun dari tidurmu hingga saat engkau kembali lagi ke tempat tidurmu.